Maka umat muslim juga harus pacu anak-anak kita menguasai teknologi, ilmu pengetahuan. Siapa penguasa dunia ini? Amerika, Rusia, Cina, karena dia memiliki kemampuan teknologi. Kita ini hanya jadi penikmat. Jadi hilangkan pikiran yang menganggap agama itu hanya penting sembahyang, mengaji. Tidak salah itu. Itu perkara agama wajib. Tapi umat muslim juga harus menguasai perkara-perkara teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jins wal ins, in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah ibadah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini khatib tidak bosan-bosan mengajak kepada kita semua, termasuk kepada pribadi khatib sendiri, untuk selalu kita meningkatkan iman awak, takwa awak, ibadah awak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa perlu ditingkatkan? Karena banyak di dalam Al-Quran orang mati minta balik hidup ke dunia. Itu ayat yang dibaca setiap pagi di masjid-masjid, sering salat sajadah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Tuhan, lah kami caliak, wa sami'na lah kami dengar, iyo kira ya Allah adu azab tu. Farji'na na'mal solihan inna muqinun. Abalian kami ke dunia, kau balik ke dunia sampai kami tinggal dulu di Padang Panjang, kami tinggal dulu di Batipuh, kami tinggal dulu di Paninjauan, kami tinggal dulu di Sumatera Barat. Balian kami ke dunia, iyo juo kece ustaz tu, iyo juo kece orang tu, iyo juo kece ulama-ulama tu. Maka kami ke dunia na'mal solihan inna muqinun. Kami ke sembahyang leh, kami ke Jumat leh, kami ke tarawih leh, kami ke salat 5 waktu leh. Nasilah jadi bubur. Jadi sebelum penyesalan itu datang, waktu karajo, waktu salat, waktu istirahat, waktu tidur, semua ada haknya. Ketika perut meminta haknya, agih makan. Ketika dadu minta haknya, agih iman. Ketika kepala minta haknya, agih ilmu.
Semuanya ada haknya. Maka Nabi sering mengingatkan, ada dua hal yang sering membuat manusia itu lupa dan terlena. Apa itu? Waktu luang dan menjaga kesehatan. Nah, dua ini yang membuat manusia sering tertipu. Waktu luang dibuang sio-sio. Waktu muda bertanggang-tanggang saja. Duduk santai, tanago ko dak selamunya kue. Dibuang-buang masa muda. Waktu tua baru menderita. Lalu dia penting bikin isu nyale kini dulu. Sering manusia tertipu dengan masa luang. Waktu tua baru menderita. Lalu keluar ilmu kok seandainya dulu, kok katiko kue ambo dulu semange usau, kok ambo kerajuan dulu, mungkin ambo jaya kini. Nah, tertipu dengan waktu luang. Jangan buang-buang masa muda, karena tenaga itu tidak akan kuat selamanya. Yang kedua, tertipu dengan kesehatan, tidak menjaga kesehatan. Segala ke diminum, segala ke dimakan. Waktu tua menderita penyakit gulu, sakit ini, sakit itu. Tubuh ini jika sakit, kita akan menjadi beban bagi orang lain. Maka pandai-pandai menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang. Jika tubuh kita tidak sehat, kita akan menjadi beban bagi orang lain. Dan orang tidak berselera mengurus kita. Kalau kita kuat, apalagi saku baisi, pangke sedang menjadi, awak sehat, piti hadu, itu banyak orang tunduk-tunduk kepada kita, memuji. Tapi ketika semuanya sudah semakin kurang, sakula mulai kariang, pangke nado di badan, itu penghormatan orang secara umum mulai hilang dari diri kita. Maka kesehatan adalah hal yang utama, investasi jangka panjang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah nalah ditantuan caranya. Jumae ko ibadah mahdhah. Khutbah ada aturannya, sembahyang ada aturannya. Tapi juga ada ibadah ghairu mahdhah, tidak ditentuan tapi bermanfaat untuk orang lain. Ilmu pengetahuan, teknologi. Kita jangan anti dengan teknologi, jangan anti dengan ilmu pengetahuan, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, ya ma'syaral jin wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus penjuru langit dan menembus bumi, maka tembuslah. Kalau kalian sanggup menembus langit, tembus. Kalau kalian sanggup menembus bumi, tembus bumi itu. Kamu tidak akan mampu menembusnya. La tanfuzuna illa bisultan, kecuali dengan kekuatan dari Allah. Ada pandangan kita umat muslim ini yang membuat umat muslim ini terbelakang. Dia menganggap perkara agama itu hanya salat saja, puasa saja, mengaji saja. Padahal mempelajari sains, teknologi itu juga perkara agama. Ini mic ini tidak akan mungkin hidup kalau tidak ada yang berpikir menghidupkannya. Lampu tidak akan mungkin menyala kalau tidak ada Thomas Alva Edison berpikir. Umat Islam itu perlu menguasai teknologi. Apa contohnya sekarang?
yang sering diberita. Israel itu negaranya kecil, penduduknya hanya 9,5 juta jiwa. Indonesia ini 285 juta jiwa, 17.000 pulau, 1.313 suku, 718 bahasa, ada 6 agama. Israel itu kecil, tapi seenaknya menjajah negara-negara Islam. Baru beberapa hari yang lewat keluar di berita, dalam masa 72 jam Israel sudah menyerang 6 negara. Tunisia, Yaman, Palestina, Lebanon, Suriah, Iran. 6 negara diserang. Kenapa dia bisa seenaknya? Karena dia menguasai teknologi. Maka umat muslim juga harus pacu anak-anak kita menguasai teknologi, ilmu pengetahuan. Karena di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, wa'allamnahu san'ahu labusil lakum lituhsinakum min ba'sikum falhantum syakirun. Dan kami ajarkan kepada Daud cara membuat baju dari besi guna melindungi kamu dalam perperangan. Jadi siapa bisa menundukkan besi, dia akan menguasai dunia ini. Siapa penguasa dunia ini? Amerika, Rusia, Cina, karena dia memiliki kemampuan teknologi. Kita ini hanya jadi penikmat. Jadi hilangkan pikiran yang menganggap agama itu hanya penting sembahyang, mengaji. Tidak salah itu juga perkara agama wajib. Tapi umat muslim juga harus menguasai perkara-perkara teknologi. Ini yang menyebab umat muslim itu ketinggalan. Kita hanya menjadi budak. Orang-orang yang tidak menguasai teknologi, dia akan menjadi budak bagi penguasa-penguasa teknologi. Jadi hilangkan pikiran-pikiran yang ada pada diri kita. Penting anak harus mengajilah. Kok tak tahu teknologi, tak masalah. Padahal di dalam sejarah peradaban Islam, dulu para ulama, dia penguasa-penguasa di bidang agama, dia menguasai, di bidang sains dia juga menguasai. Siapa contohnya? Al-Khawarizmi. Dia ulama tapi pakar di bidang matematik. Ibnu Sina. Kenapa Islam maju dulu? Masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Ibnu Sina itu dia seorang ulama tapi dia juga pakar di bidang kedokteran. Ibnu Haytham, dia adalah penemu mikroskop. Ibnu Baitar, dialah ahli di bidang obat-obatan dan tumbuh-tumbuhan. Jabir Ibnu Yahya, dia seorang ulama dan penemu bahan pelarut emas. Jadi ulama dulu. Kenapa dinasti Umayyah berkuasa 91 tahun, dinasti Abbasiyah 524 tahun, Turki Utsmani berkuasa 700 tahun lebih, dinasti di Andalusia di Spanyol 700 tahun lebih? Karena ulama-ulama dulu menyokong kita di perkara ibadah mahdoh dan juga di perkara ibadah ghairu mahdoh. Maka pacu, hilangkan anggapan tidak perlu bekerja teknologi, perkara agama itu penting ngaji saja, sembahyang saja. Itu perkara agama wajib. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi menyuruh kita utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Investasi terbaik untuk keturunan kita bukanlah dari leher ke bawah, investasi terbaik adalah dari li kate. Apa investasi dari leher ke atas? Isi kepala. Kalau sayang jo anak cucu awak, jo keponakan awak, inginnya berubah, inginnya jadi orang, ingin jadi terpandang, ingin mangke derajat, harkat, martabat keluarganya. Investasinya bukan dari leher ke bawah. Leher ke bawah, lambuang, makanan, selama lama makanan siap Jumat kok paling tahannya 3 jam.
Apa investasi dari leher ke atas? Ilmu pengetahuan. Ingin keponakan awak bangkit, anak cucu awak hebat, yang dipacu isi kepala. Karena Allah sudah menjanjikan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma derajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Tengoklah di dunia ini, orang-orang yang berpacu dengan sains, dengan teknologi, negara-negara besar seenaknya menjajah negara Islam. Apa penyebabnya? Karena dia menguasai ilmu pengetahuan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihuna wa turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jemaah yang dimuliakan Allah, ilmu pengetahuan selalu berkembang. Zaman kini tidak sama kayak zaman seisua. Dulu kalau kita nak memesan kendaraan, kita duduk tagak di simpang, kadang menunggu sejam. Sekarang orang memesan kendaraan, ada Grab, Gokar, ada Maxim, duduk saja di rumah, datang itu. Dari mana itu? Ilmu pengetahuan. Dulu orang berdagang harus buat bangunan, buat ruko sekian lantai, ada gudangnya. Sekarang orang berdagang hanya lewat HP saja. Dulu kalau kita ingin mendengar berita harus beli koran. Sekarang dengan HP saja selesai perkara. Dulu kalau kita ingin mengirim uang harus datang ke bank bawa uang. Sekarang cukup transfer, mobile banking dan segala macam. Selesai dari rumah saja. Dari mana semua itu datang? Dari ilmu pengetahuan. Dulu Nabi naik haji, ada yang jalan kaki, ada yang naik unta. Sekarang dengan pesawat. Ilmu dunia ini berkembang. Orang-orang yang tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dia akan ditinggalkan. Maka sekali lagi saya katakan, kalau sayang dengan anak cucu awak, keponakan awak, pitih dia gih, capek habisnya. Kendaraan dia gih, capek punahnya. Maka investasi terbaik untuk anak-anak cucu kita, keponakan kita adalah dari leher ke atas. Isi kepalanya dengan ilmu pengetahuan. Selaginya nemu sekolah-sekolahan, selagi nemu beraja lagi beraja. Karena ilmu bisa merubah kehidupan seseorang. Harta dititipkan, sampai berapa lah? Seenak-enak makanan, semahal-mahal minuman, 3 jam buang ke WC. Tapi ilmu adalah investasi jangka panjang. Yarfa'allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana
faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.